Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh di media sosial, grup Facebook bernama Fantasi Sejarah. Ya. Dan ini luar biasa, pemirsa sekalian. Ternyata anggotanya cukup banyak dan dari sini terkuat betapa parahnya hubungan grup-grup yang membahas hubungan incest atau sejarah ini. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan pengusutan kasus ini berdasarkan pendalaman dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya dengan diasistensi oleh Direktorat Reserse Cyber Bareskrim Polri, dia mengatakan kasus ini juga diasistensi dari pihak Direktorat Tindak Pidana Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri. Nah, luar biasa yang menyelidiki ini ya banyak sekali menghebohkan. Nah, kita ingin tahu ada apa di balik ini semua. Ya, ini apa ada fenomena gunung es lagi yang seperti ini? Ya, kok sepertinya terus ada ya, ya, perilaku-perilaku seksual yang tidak normal seperti ini. Nah, untuk membahasnya, kita temui dengan Bung Erwin Permana. Assalamualaikum, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Iya, Masya Allah, Bung Erwin nih. Ini sejarah, sejarah sih oke ya. Tapi kalau ada fantasinya ini cukup bahaya ini. Nah, Bung Erwin, ya grup ini cukup memacu kemarahan publik gitu ya. Dan publik mendesak aparat hukum untuk bertindak cepat. Ah, kira-kira ini kayak apa dan seperti apa berbahayanya grup fantasi sejarah ini, Bung Erwin? Ya, makasih Bung Nanang. Berkaitan dengan kemarahan publik itu kita bersyukur. Artinya publik Indonesia itu masih sadar bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang fasad, perbuatan yang fahisah, perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk gitu. Ketika masyarakat masih sadar dengan fantasi sejarah itu, marah dengan grup fantasi, mohon maaf. Ketika masyarakat marah, murka dengan grup fantasi sejarah itu artinya masih ada satu kesadaran yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu harapan bagi kita ke depan bahwa masyarakat kita ini sebetulnya masih bisa kita edukasi gitu. Nah, adapun berkaitan dengan bahaya dari fantasi sejarah itu sungguh luar biasa bahaya sekali. Dari aspek apapun, ya, itu bahaya. Dari aspek kesehatan itu jelas berbahaya gitu. Ya, ini kan perbuatan-perbuatan yang ketika dilakukan, ya, fantasi sejarah antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak, ya, antara ibu dengan anak, kita ngucapinnya aja ini nggak kebayang gitu hati itu. Ibu dengan anak, ayah dengan anak gadisnya, masya Allah. Kita ngucapinnya itu tuh kayak kayak nggak kuat lidah ucapkannya saja. Lah, di mereka melakukan gitu. Nah, ini andai ini kemudian terjadi, ini pasti akan yang pasti itu adalah merusak generasi manusia, merusak keturunan manusia. Gitu. Ini bapaknya, kakeknya juga gitu. Ya, bapak ibunya, neneknya juga gitu. Neneknya dia ya ibunya dia gitu. Bapaknya dia ya omnya dia, ayahnya dia ya omnya dia, ayahnya dia ya bibinya dia gitu kan kalau dia adik kakak. Kalau itu terjadi terus kemudian dari sisi dampak psikologi terhadap keluarga itu, pastinya adalah itu akan hancur tatanan keluarga. Dan ini telah terjadi kok di mana-mana. Bagaimana keluarga itu hancur, keluarga yang tadinya baik-baik saja gitu, tapi kemudian menjadi hancur. Ada informasi, misalnya anak berhubungan dengan ayah, itu ada kasusnya itu, link beritanya ada itu berhubungan dengan ayah. Terus kemudian anak ini hamil dan punya anak. Ya, terus kemudian anaknya udah gede 3 tahun, ibunya curiga ini anaknya anak dari siapa, dengan siapa ini anak saya berhubungan, tiba-tiba punya anak, curiga lah ibunya ini kepada kerjaan ini kerjaan bapaknya, karena ibunya curiga-curiga terus kepada bapaknya, akhirnya kemudian bersekongkol lah bapak dengan anak ini membunuh istrinya, membunuh ibunya berarti, ya. Meninggallah ibunya. Begitu ibunya meninggal, ternyata anak yang usia 3 tahun tadi itu kemudian teriak-teriak karena melihat peristiwa di depan matanya sendiri. Karena anak yang 3 tahun ini kemudian berteriak-teriak,
khawatir nanti heboh ke tengah-tengah, sekalian nanti nggak tahu juga dibunuh gitu. Jadi sangat mengerikan dampaknya, hancur kan keluarga itu. Terus apa baiknya rumah tangga yang semacam itu gitu? Ya bukankah rumah tangga itu tuh tempat orang menyandarkan jiwanya, rumah tangga itu merupakan tempat seseorang melestarikan keturunan, membentuk manusia yang baik dari rumah tangga itu. Sekolah terbaik adalah rumah tangga itu. Terus kemudian ada fantasi-fantasi semacam itu yang kayak binatang itu. Mau memproduksi generasi macam apa itu ke depan? Jadi secara sosial bermasalah, secara pribadi bermasalah, secara keluarga bermasalah, secara genetik juga bermasalah gitu. Nah, ini melahirkan penyakit yang nggak karu-karuan di tengah-tengah masyarakat yang semacam ini. Oleh karena itu, pada titik ini masyarakat terus saja yang tadinya memang sudah gelisah, sudah meronta-ronta dengan peristiwa ini, terus bersuara. Jangan diam. Karena semakin kita diam, semakin nanti dia seakan mendapatkan tempat. Dan pada akhirnya membesar. Ini karena kan nanti akan menjadi semacam penyakit masyarakat yang rawan menular bagi mereka yang tidak punya literasi yang cukup, rawan menular bagi mereka yang memiliki mentalitas yang lemah gitu. Ini sangat rawan. Oleh karena itu, masyarakat di satu sisi harus terus menyuarakan yang hak, tapi di sisi lain, ya memang harus ada tindakan-tindakan yang tegas dari pemerintah sekaligus edukasi kesehatan terhadap pemerintah gitu. Jadi kan edukasi kesehatan pemerintah, tingkatkan keterampilan mereka sehingga mereka memiliki lapangan pekerjaan yang cukup. Andai mereka tidak mampu secara ekonomi, berikan mereka lapangan pekerjaan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga layak menikah sebagaimana pernikahan yang normal gitu. Ini kan berawal dari faktor kesadaran, berawal dari faktor pendidikan yang sangat lemah di kita sekarang ini kan minat baca orang Indonesia itu kan lemah. IQ orang Indonesia itu berdasarkan publikasi Bank Dunia itu hanya 78. Ya hanya 78 IQ-nya. Ini kan tugas kita sebetulnya untuk memperbaiki IQ. Ya memperbaiki kesadaran, memperbaiki iman gitu. Sehingga kemudian ada semacam kesadaran bukan hanya kemampuan mereka mencerna berkaitan dengan fakta maupun ilmu yang ada, tapi juga keyakinan transendental akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa itu perbuatan yang teramat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Bang. Ya, Bung Erwin, kita sepakat ya dihapusnya grup ini bukan berarti yang kayak gini tuh tidak ada. Ya, oke, dari penelusuran ada yang mengatakan daripada gue main sama orang lain, mending sama keluarga sendiri kan gitu kan. Daripada zina sama orang, mending sama keluarga sendiri. Nah, ini kan harus ada sanksi yang tegas gitu ya. Harus ada sanksi yang tegas karena ke kebiadaban sosial seperti ini akan terus berlangsung kalau tidak ada sanksi yang tegas. Nah, dalam Islam, sanksinya seperti apa, Bung Erwin? Iya, satu, berkaitan dengan seseorang itu memiliki hasrat atau memiliki gorizatun nau, ya, itu merupakan perkara yang alamiah dalam diri manusia. Islam sebetulnya memfasilitasi itu. Jadi manusia yang baik dalam Islam itu bukan orang yang mengekang gorizatun naunya itu, ya ketertarikan terhadap lawan jenisnya itu, tapi justru orang yang baik itu adalah orang yang menyalurkan dengan cara yang sejalan dengan Islam, yang sejalan dengan hukum syara. Ini menikah dengan cara yang baik. Artinya itu sangat alamiah gitu. Boleh nggak disalurkan ke orang? Boleh, justru kemudian dianjurkan. Ya, pemuda-pemuda malah dianjurkan untuk segera melakukan itu supaya mereka terbebas dari berbagai macam penyakit yang berbahaya tadi itu. Ya, dia main dengan keluarganya sendiri atau jajan di sana sini gitu. Segeralah menikah bagi bagi anak muda nggak bisa dibantah bahwa manusia memang memiliki gorizah, memiliki naluri. Naluri itu akan menimbulkan kegelisahan kalau itu ditahan gitu. Maka udah biarkan saja. Sejalan dengan hukum syara ketika itu disalurkan justru mendapatkan pahala. Apalagi tambah dengan statement daripada saya nyalurkan ke orang lain lebih baik menyalurkan keluarga sendiri itu double salahnya. Dia salurkan ke orang lain tidak sejalan dengan Islam. Itu haram. Ya disalurkan keluarga sendiri double salahnya. Karena keluarga sendiri itu bukan untuk penyaluran itu. Keluarga sendiri itu saling menjaga. Dia kehormatannya, dididik. Ya, adik sendiri, kakak sendiri, abang sendiri, anak sendiri, ibu sendiri, itu dijaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarga itu kewajiban seluruh anggota keluarga, ya terutama laki-lakinya, terutama bapaknya,
terutama abangnya, itu kewajiban. Bapak yang baik adalah bapak yang menjaga kehormatan keluarga itu. Terutama apa kehormatan yang paling puncak dari seorang manusia? Kehormatan kelamin. Ya, kehormatan yang paling puncak dari seorang dari seseorang itu adalah dia mampu menjaga itu gitu loh. Dia jaga untuk tidak sembarang mengumbar, untuk tidak sembarang tidak tidak asal mengumbar aurat aja nggak boleh. Apalagi kemudian dia secara asal menyalurkan ke sana kemari gitu. Apa bedanya kalau begitu manusia dengan hewan? Maka jaga itu, jaga fahis eh, farjinya itu, dijaga akalnya. Itu Islam juga eh, memerintahkan itu. Akal yang baik pasti akan sanggup menjaga hal itu dengan baik ya. Walaupun memang nggak perlu eh, lingkungan yang baik, perlu masyarakat yang baik, perlu tatanan sosial yang baik, tata berpakaian dan segala macam. Nah berikutnya itu juga perlu sanksi yang baik. Jadi ini saling kait mengkait. Gak cukup hanya sebatas tiba-tiba sanksi saja gitu. Ya bahwa sanksi yang tegas perlu ada, tapi perlu juga ekosistem yang baik. Berlapis-lapis itu dalam Islam itu ketika hukum itu ditegakkan. Pertama, mulai disalurkan dulu ya. Yang kedua, orang itu dia diminta untuk menahan pandangannya dia. Jika muncul pikiran yang aneh-aneh, buang jauh-jauh segera pikiran yang aneh-aneh itu, gitu. Terus kemudian menjaga pandangannya, menjaga auratnya, menjaga cara dia berpakaian. Terus kemudian dia menikah. Terus kemudian apa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah zina, menjauhi perkara-perkara yang kira-kira akan menjurus ke arah zina, bisa membatasi diri gitu. Nah, ketika itu sudah dilakukan semuanya, masih saja berzina, maka hukumannya sangat tegas di dalam Islam. Ya, hukumannya bagi seseorang yang sudah menikah, terus kemudian dia berzina, ya dia akan dirajam. Bagi yang belum menikah, dia akan dijilid dengan 100 kali cambutan. Nah, bagaimana kalau dia melakukan dengan incest? Hukuman itu bisa lebih berat. Bisa dihukum dengan hukuman mati itu. Kenapa? Karena ini dampak moralnya terhadap masyarakat. Ini tidak tidak sedikit dampak moralnya itu. Jadi nggak cukup hanya sebatas diberikan sanksi, terus kemudian diberikan edukasi supaya semakin membaik akhlaknya. Nggak cukup hanya sebatas itu gitu. Ketika dia sudah melakukan ini, memang harus ada sanksi yang tegas supaya memberikan efek jera terhadap masyarakat yang sudah melakukan dia menjadi kapok, sedangkan yang belum melakukan tidak berpikir untuk melakukan itu gitu. Ya karena tegasnya hukuman yang diberikan. Demikian, Bu. Ya, Bung Erwin, ah, apakah kita bicara teknis untuk pemberantasannya? Apakah ini harus ditelusuri lebih dalam ya untuk menyelamatkan calon-calon korban, terutama anak-anak ini? Ya, diteliti lebih dalam agar tidak ada pengulangan lagi. Ya, meski ini juga apa ya? Sebenarnya kalau individu sendiri agak kalau dilakukan individu juga agak agak berat kan. Nah, terus kemudian kita bicara juga tentang aplikasinya ya Facebook itu kan punyanya Meta. Ya. Ini apakah Meta udah punya teknis untuk menjaring atau memfilter grup-grup berbahaya kayak gini? Padahal kita tahu kan Meta juga pro sama LGBT kan gitu ya. Betul. Nah, nah ini gimana solusinya, Bung? Nah, inilah repotnya ketika ini kan dia nggak berdiri sendiri ya. Ada perbuatan itu sendiri yang tercela, terus kemudian ada teknologi yang memfasilitasi ini gitu. Satu perbuatan itu memang sangat tercela. Itu delik aduan itu. Perbuatan itu sangat private. Ya, itu hanya bisa diketahui ketika yang bersangkutan yang melakukan itu dia laporan, sadar, takut sama Allah, takut neraka, tiba-tiba laporan misalnya setelah melakukan ini. Atau orang lain yang melihat. Itu delik aduan namanya. Ada orang lain yang melihat ya seseorang telah berbuat zina misalnya, diadukan. Nggak boleh negara kemudian tiba-tiba apa ujuk-ujuk masuk buka rumah orang ya, jangan kan ada perzinahan di sini, nggak boleh begitu. Karena ini karena ini adalah delik, delik aduan. Nggak bisa tiba-tiba polisi, tentara masukin aja semua orang itu jangan-jangan di dalamnya ada pezina itu. Nah, nggak bisa begitu gitu. Karena ini adalah delik aduan, ya. Oh, perbuatan orang zaman kapitalis sekarang ini juga ada aja kan dilokalisasi, ya, di tempat-tempat sejenisnya itu. Jadi itu ada perbuatan. Yang kedua adalah ada teknologinya. Ya ada teknologi yang mau memfasilitasi ini.
di mana orang bisa jalin semacam menjadikan teknologi itu semacam wadah bagi mereka untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Ini kan semakin ngeri. Akhirnya mereka semakin mendapatkan kekuatan, mendapatkan massa, akhirnya kan gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Memang tidak lain tidak bukan karena memang kita ini hidup dalam ekosistem memang sekularisme gitu. Ya, dalam ekosistem sekularisme itu hal yang semacam itu ya sah-sah saja. Ya, selama mereka melakukan suka suka sama suka misalnya. Itu kan polisi memproses karena ada kegelisahan aja. Makanya tadi saya katakan di awal, kita bersyukur atas kegelisahan masyarakat itu. Kita bersyukur atas atas kejengkelan, atas tekanan masyarakat itu. Makin besar besarkan saja tekanan itu gitu. Coba kalau misalnya nggak ada tekanan, kayak di Barat misalnya, nggak ada tekanan, nggak ada orang yang merasa diri aman-aman aja itu. Padahal perbuatan itu perbuatan yang berbahaya menurut timbangan hukum Islam. Nah, tapi karena eh, teknologi ini teknologi yang memang dijaga oleh value yang sekuler, oleh ideologi kapitalis, ya, sekuler gitu. Ya pada akhirnya kemudian memang tidak digunakan untuk melacak apa akan sangat buntu itu teknologi. Teknologi itu kan tergantung the man behind the gun-nya. Orangnya ada Hmm. di belakangnya gitu. Ya teknologi itu tergantung orang. Ya kalau orangnya paradigmanya sekuler baik-baik aja tuh nggak ada masalah. Bagaimana dia akan menelusuri dalam-dalam sampai ke lubang-lubang tikusnya gitu. Nah beda kalau paradigma ideologinya ini dibangun atas perspektif iman, dibangun atas perspektif sebutlah misalnya perspektif ideologi Islam itu. Tentu hal yang semacam itu akan dengan mudah terdeteksi. Ya, tentu dengan sangat mudah dicegah lakukan preventif, tindakan-tindakan preventif terhadap perbuatan itu sehingga kemudian tidak menjadi penyakit ya di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya membuat kita Masya Allah ngelus dada gitu loh Bang Nanang. Ya nggak tahu nih kita generasi ke depan semacam apa kan. 2045 diharapkan Indonesia mau jadi Indonesia emas. Ya kalau generasi sekarang aja sudah cemas, apa iya 2025 2045 menjadi Indonesia emas. Sekarang aja kita udah cemas ini. Jangan-jangan nanti cemas-cemas banget itu. Ya, sekarang aja kita udah nggak kelihatan kilauan kilauan ufuk terbitnya itu nggak kelihatan. Bahwa kita optimis, bahwa kita harus eh, menimbulkan kepercayaan. Kita percaya, kita berjuang kok. Kita nggak kabur kok dari Indonesia ini. Walaupun orang katakan Indonesia gelap dan yang lain bilang kabur aja, itu ya kita nggak kabur, ya nggak kabur kita dari Indonesia. Kita ingin berjuang memperbaiki akhlak eh, kepribadian moral anak negeri ini yang sudah rusak ini dari akibat perspektif sekularisme, maka ya saatnya lah kita sadar bersama, tobat sosial dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan begitu jalan kebaikan akan kita dapatkan. Demikian, Bung. Ya, terima kasih Bung Erwin. Memang ya kita mau Indonesia emas di 2045, tapi satu persatu anak-anak kita mulai dibunuh ya, mulai dibunuh karakternya, dibunuh termasuk dibunuh fisiknya kan gitu. Ini benar-benar kita harus bareng-bareng lah ya. Kita nyadari, kita berusaha cari sistem yang baik untuk menyelesaikan masalah ini karena kita bicara tentang generasi kita ke depan. Masya Allah, renungan yang luar biasa dari Bung Erwin. Baik, semoga Bung Erwin sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Amin. tetap like, komen dan subscribe channel ini ya. Insya Allah banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat kita dapatkan dan semoga ini menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Anak Siawan undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.